Lalu dekastar yang kedua dengan komposisi NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium 17, 11, dan 10. Nah, di sini bisa dilihat kandungan nitrogennya yang paling tinggi yaitu 17. Jadi pas banget untuk pemberian nutrisi daun untuk aglonema yang dewasa. Hai, sahabat aglonema, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Sahabat aglo, senang gak sih kalau lihat aglonema kalian tampak tumbuh subur, menarik, dan cantik? Mau tahu rahasia pemupukannya? Kali ini Kembang Ayu ambil judul Pemupukan Aglonema. Ikuti terus ya. Oke, jangan lupa subscribe dulu. Oke, seperti yang kita tahu agar tanaman aglonema kita tetap terlihat menarik, salah satu cara perawatannya adalah dengan memberikan pupuk dengan tepat ya. Banyak pupuk sebenarnya yang ada di pasaran ya. Tetapi pupuk apa sih yang Kembang Ayu pakai dalam pemupukan aglonema? Nah, Kembang Ayu pakai dekastar ya. Sedikit saya mau cerita. Saat jalan-jalan di pasar tanaman biasanya seringkali penjual tanaman menjual pupuk dekastar ini. Biasanya mereka menjual eceran tanpa tahu bahwa kita sebagai pembeli sebenarnya apa sih kandungan NPK-nya. Jadi menjualnya berupa plastik polosan gitu ya. Penjual biasanya bilang gini, "Bu, pakai pupuk yang bulet-bulet aja." Tapi tahu nggak sih sahabat aglo, sebenarnya kandungan apa yang ada? Nah, oleh karena itu sahabat semua perlu tahu kandungan yang tepat untuk dosis pupuk tersebut. Itulah dekastar ya, bentuknya butiran dengan warna agak kecoklatan. Ada bermacam-macam kandungan NPK sahabat aglo ya. Dalam dekastar, yang pertama adalah dekastar dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK berimbang, yaitu 13, 13, 13. Kemudian ada dekastar dengan NPK 17, 11, dan 10. Ada lagi sahabat aglo. Saya ambil contoh lagi. Ada NPK dengan komposisi 18, 9, 10. Kemudian satu lagi saya ambil contoh. Dekastar ini adalah produk Thailand ya dengan perbandingan NPK 12, 25, dan 6. Sebenarnya bukan dari Thailandnya ya atau dari mana, tetapi saya lebih menekankan tentang komposisi NPK-nya. Lalu, mana yang pas untuk aglonema kesayangan kita? Nah, mau tahu? Ini peruntukannya ya. Dekastar dengan komposisi NPK berimbang yaitu 13, 13, 13 biasanya hanya saya gunakan dan cocok untuk fase awal alias bibit aglonema ya, karena komposisinya seimbang seperti itu. Nah, ini adalah contoh bibitnya. Lalu dekastar yang kedua dengan komposisi NPK 17, 11, dan 10. Nah, di sini bisa dilihat ya, kandungan nitrogennya paling tinggi. Jadi pas banget untuk pemberian nutrisi daun untuk aglonema yang telah dewasa. Coba lihat ya, daun aglo yang telah dewasa tambah besar. Jadi kebutuhan dengan
kadar nitrogen yang paling tinggi sangat diharapkan agar daun tetap besar. Jika misalnya ya salah memberikan dosis atau kebutuhan nitrogen kurang, pastinya akan berakibat daunnya mengecil. Nah, sahabat aglo, jangan lupa ya, ini adalah komposisi dekastar yang pas untuk aglonema yang telah dewasa adalah NPK 17, 11, dan 10. Oke, kemudian ada lagi dekastar dari Thailand ya. Ini ada juga dengan kandungan NPK 12, 25, dan 6. Mana ya? Sebentar saya ambil. Ini dia, sudah saya taruh di plastik tapi ya nggak masalah. Komposisinya 12, 25, dan 6. Kandungan fosfornya yang paling tinggi. Ini hanya cocok untuk tanaman yang menghasilkan bunga, sahabat aglo. Kayaknya seperti anggrek gitu ya. Jadi nggak cocok banget untuk aglonema gitu. Karena kan yang diambil cakepnya adalah daunnya ya. Gitu. Jadi jangan sampai salah dosis. Satu lagi, sahabat aglo ya, ada dekastar dengan kandungan NPK 18, 9, dan 10. Yang ini untuk aglonema yang sudah besar bahkan tua. Fokusnya ke nitrogen yang paling tinggi karena memacu perkembangan daun tanaman. Jika ada daun yang gugur, lalu segera tergantikan dengan daun baru. Gitu ya. Dan masih banyak komposisi lain dari dekastar. Yang Kembang Ayu sampaikan hanya sebagian saja. Namun, intinya adalah untuk aglonema, pilihlah dekastar dengan komposisi NPK dengan nitrogen yang tinggi. Oke? Ini adalah contoh keranjang pupuk ya yang saya ambil di anggrek saya. Biasanya anggrek pakainya keranjang pupuk, sahabat aglo. Biar nggak kemana-mana pupuknya. Coba ini ya saya buka. Kira-kira baru 7 bulan ya. Dalamnya kayak apa? Nah, masih sedikit ternyata. Seperti ini. Sedikit tentang dekastar adalah pupuk Slorilesia yang melepaskan kandungan hara saat bareng kita menyiram. Pupuk ini hemat kok, bisa sampai 270 hari. Nah, kira-kira bisa kok sampai 9 bulanan. Oke, bagaimana sih pengaplikasian pupuk dekastar ini? Taruh aja di media tanam dengan cara melubangi sedikit karena jika hanya ditaburkan bisa terlempar dan tersebar jatuh kemana-mana bersama air siraman ya kalau terlalu keras. Untuk pot yang ukuran kira-kira 10 sampai 20 ya, dosisnya 1 sampai 1,5 sendok teh. Kemudian untuk pot yang besar ya kira-kira 25 sampai 30 cm-an, kasih sekitar 1 sendok makan. Kemudian untuk pupuk lain selain pupuk yang saya taruh di media tanam juga saya pakai pupuk organik cair yang saya semprotkan di daun. Saya pakai pupuk Milt M1 untuk pertumbuhan batang dan daun. Kemudian saya campur juga pupuk yang merangsang pertumbuhan akar. Satu lagi pupuk untuk pertumbuhan tunas.
Ini dia. Nah, saya campur jadi satu untuk aglonema saya yang udah dewasa dalam 1 liternya. Biasanya saya semprot 2 kali dalam 1 minggu, tetapi kadang lupa-lupa pun tidak masalah ya, karena udah ada Dekastar dalam media tanam. Mungkin kalian bisa pakai pupuk lain yang pabrikan, macam Gandasil, Growmore, dan lain-lain. Tapi ingat, perbandingan nitrogennya pilih yang paling tinggi. Nah, tetapi apa yang saya rasakan untuk pemupukan lewat daun lebih efektif dan lebih bisa dirasakan hasilnya daripada pakai pupuk yang di media. Jangan lupa waktu pemupukan pagi antara pukul 6 sampai 9 atau sore pukul 15 sampai 17. Untuk pemakaiannya gampang banget, tiap 1 liter hanya 5 mili. Ini saya coba ambil pakai pipet ya. Oke, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan salah komposisi lagi ya untuk pupuknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus dan menarik. Dan tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.